Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sri Mariatmo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Setiap orang pada dasarnya memiliki inti positif yang dapat memberi kontribusi melalui hal-hal yang positif yang pernah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya. Pemimpin harus bisa menyelaraskan kekuatan yang dimiliki, dimulai dari hal-hal yang positif, hal-hal baik yang telah dicapai, apa yang menarik, dan bagaimana cara mengembangkannya. Pendekatan perubahan diawali dengan pertanyaan utama dan mengikuti sintak Bagja. Dengan berbasis kekuatan yang dimiliki, mampu bergerak, berkolaborasi, dan akhirnya akan mampu mengeksekusi dengan strategi dan aksi nyata yang tepat. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. B. Yang pertama, buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya sampaikan di sini adalah terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. Prakarsa perubahannya mengembangkan murid yang berakhlak, kreatif melalui pembelajaran berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Pada tahapan Bagja yang pertama di sini adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang kami gali di sini adalah bagaimana cara meningkatkan akhlak dan kreativitas murid melalui pembelajaran berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Lalu tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mencari referensi tentang metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan hasil analisis asesmen diagnostik. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, mengenalkan teknologi dan lingkungan kepada murid sebagai tempat pembelajaran. Lalu, yang kedua A, ambil pelajaran. Pada pertanyaan di sini, yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dan lingkungan sebagai tempat pembelajaran? Yang kedua, bagaimana memilih model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan akhlak dan kreativitas murid? Lalu tindakannya, yang pertama, mencari referensi tentang guru yang ahli di bidang teknologi dan pemanfaatan lingkungan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menggali informasi tentang media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan akhlak dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mengenalkan teknologi dan lingkungan kepada murid sebagai tempat pembelajaran. Lalu G, gali mimpi. Untuk pertanyaannya yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dan lingkungan dapat meningkatkan akhlak dan kreativitas murid? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan dapat diterapkan dengan guru yang lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dan lingkungan dalam pembelajaran dalam dimensi profil pelajar Pancasila? Lalu tindakan penyelidikannya yang pertama, membuat instrumen pertanyaan tentang akhlak dan kreativitas murid. Yang kedua, kolaborasi dengan komunitas praktisi untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi dan lingkungan. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, berdiskusi dan kolaborasi dengan orang yang kompeten tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu tahapan selanjutnya C, jabarkan rencana atau desainnya. Pertanyaannya yang pertama, apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dan lingkungan kegiatan pembelajarannya? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi dan lingkungan? Yang ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran berbasis teknologi dan lingkungan dalam pembelajaran? Lalu tindakan-tindakannya yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD
dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi dan lingkungan yang tepat sesuai dengan karakteristik murid. Yang ketiga, memberikan penguatan pada murid yang memiliki akhlak dan kreativitas yang tinggi. Lalu untuk yang atur eksekusi, yang pertama, pertanyaannya siapakah yang bertanggung jawab mengevaluasi, memonitor agar pemanfaatan teknologi dan lingkungan dalam pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam hal ini dan bertanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini. Lalu tindakan penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kolaborasi dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi, mengevaluasi hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, melakukan refleksi bersama komunitas praktisi atau rekan sejawat. Lalu yang ketiga, semua stakeholder sekolah yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok masing-masing dalam pencapaian visi tersebut. Demikian langkah-langkah Bagja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.